Pemirsa, apa kabar? Saya Maidin Hindrawan membawakan Warta Berita PTS. Program Travel Bubble Taiwan Palau resmi diluncurkan. Grup wisata pertama dijadwalkan berangkat 1 April. Anggota harus menjalani tes sebelum berangkat, bepergian bersama grup sepanjang kunjungan, tapi tidak usah dikarantina setelah pulang. Presiden Palau sementara itu akan tiba di Taiwan 28 Maret menjadi kepala negara asing pertama yang datang berkunjung sejak merebaknya pandemi. JECC resmi meluncurkan program Travel Bubble atau Gelembung Perjalanan Taiwan Palau. Grup pertama dipastikan berangkat 1 April. Anggotanya harus menaati sejumlah protokol, termasuk bepergian bersama grup sepanjang kunjungan, menuju lokasi tertentu untuk menaiki bus yang harus didisinfeksi setiap hari, tinggal di hotel karantina yang diakui lembaga kesehatan setempat, makan di tempat tertentu, dan selalu menjaga jarak sosial. Mengenai lokasi wisata, agentur harus merancang agenda perjalanan yang mengelak kerumunan warga lokal. 可能有2种5天4夜跟4天3夜的行程。 MOTC telah menyelesaikan persiapan penanganan para turis yang harus tiba di Bandara Taoyuan lebih pagi 4 hingga 5 jam untuk menjalani tes COVID-19 sebelum mengurusi proses keberangkatan. Setelah kembali ke Taiwan, meski tidak usah diisolasi, mereka harus menjalani pengendalian kesehatan mandiri yang lebih ketat untuk 5 hari pertama, menjalani tes ulang pada hari kelima yang meski negatif harus meneruskan pengendalian kesehatan mandiri 9 hari. Dan kalau kebetulan ada warga yang terinfeksi di Palau, JECC akan memintanya menjalani isolasi dan sedapat mungkin mengurangi pergerakan. Hingga kini, lebih dari 400 orang telah mendaftar untuk mengikuti program Gelembung Perjalanan pertama di kawasan Asia Pasifik pada masa pandemi ini. Meskipun biayanya telah bertambah banyak dari sekitar 40.000 menjadi 70 hingga 90.000 dolar Taiwan. Sebuah kasus penipuan PMA berhasil dibongkar Ditjen Imigrasi setelah menangkap 7 tersangka, termasuk seorang pria Taiwan yang berkomplotan dengan seorang PMA Vietnam, mendirikan perusahaan cangkang, merekrut PMA atas nama bisa bekerja di Taiwan secara bebas, memungut biaya perekrutan dan pelayanan, dan meraih keuntungan ilegal 500.000 dolar Taiwan per bulan. Ditjen Imigrasi NIA telah membongkar sebuah kasus penipuan. Pria berjaket kuning bermarga Liang ini diduga berkomplotan dengan seorang pekerja migran Vietnam kehilangan kontak, mendirikan perusahaan cangkang, merekrut PMA atas nama bisa bekerja di Taiwan dengan bebas, memungut biaya perekrutan 200.000 dolar dan biaya pelayanan 9.000 dolar Taiwan per bulan. NIA menemukan pria ini menggunakan ratusan kartu identifikasi ilegal untuk memohon kuota perekrutan dan penempatan PMA dari MOL. Tapi dari PMA yang direkrut ada yang membuka klinik kecantikan, toko tato, dan toko online. Tak satu pun yang bekerja di lapangan. Melalui penggeledahan di perusahaan dan tempat tinggal pada pekan lalu, NIA berhasil menangkap 7 orang tersangka dan mengeluarkan surat panggilan untuk 30-an PMA lain. Proses penyelidikan pun telah diserahkan kepada pihak kejaksaan. Kondisi kekeringan serius dilaporkan di sejumlah lokasi wisata akibat kemarau. Di Waduk Dreng Ithan di Chiai, dasar waduk penuh keretakan sudah terlihat. Air terjun Tianjing di Tainan lenyap karena air sudah kering, sementara luas permukaan danau Jiaming di Taitung semakin kecil. Rumput liar bertumbuhan di tanah yang retak. Inilah kondisi kekeringan di dasar waduk Dreng Ithan di kota Chiai, tertangkap melalui video 4 hari berturut sejak 11 Maret dari seorang warga. 水也减少很多了，那也希望说能够呼吁大家节约用水。 Kapasitas waduk Dreng Ithan kini hanya tinggal 39,1%. Kondisi kekeringan tampak jelas melalui perbandingan dengan foto 5 tahun lalu. Situasi di Tainan juga cukup genting. Pemandangan menakjubkan air terjun Tianjing yang dijuluki sebagai Swiss kecil kini tidak lagi ditemukan karena air sudah kering. Tidak hanya barat, gejala kemarau di timur Taiwan juga cukup serius. Luas permukaan danau Jiaming di Taitung semakin kecil dan pasokan air untuk perumahan gunung hanya tinggal 1 bulan. Pemirsa, sekian Warta Berita dari PTS. Kita sua lagi pekan depan.